Enakan di sebelah DJ atau di FOH? Tergantung acara. Oke, welcome back, welcome home, welcome. Kita sekarang ada Motion Ninja. Ntar ada backsound kan? Ada. Backsoundnya itu kayak di Jepang gitu. Apa kabar Nuril? Siap selalu. Siap. Gokil, ini salah satu bukan cuma temen doang. Ini gue dulu ngefans sama dia. Motion Ninja tuh berdua bro. Iya. Ya, betul. Ya sangat disayangkan sekali, maksudnya teman kita udah Bayu Motion Ninja, salah satu foundernya Motion Ninja. Yes, betul. Udah ngeduluin kita panjatin doa aja buat Bayu supaya tenang di sana dan selalu dikasih berkah. Ya. Semua keluarganya juga dilapangkan hatinya. Amin. Abah. Amin. Well, tapi itu tidak buat kita embrace cerita tentang Motion Ninja nih. Betul. Ya enggak, seru banget. Soalnya gue dulu sama Moko kalau mau belajar nih, ya kan, lu lihat deh Motion Ninja mainnya gimana gitu. Itu selalu kata orang-orang. Bukan kata gue loh atau kata referensi orang. Iya, nah benar. Referensi. Lu lihat dong Motion Ninja kalau main gimana gitu. Gue masih bingung nih, mesti ngeliatin orangnya, apa ngeliatin visualnya, apa ngeliat alatnya. Ada rancu ya? Iya, masih baru DJ kan. Kalau mau belajar DJ katanya suruh lihat Motion Ninja gitu. Karena gue masih kuliah di Bandung, gue bela-belain lah ke Jakarta. Waktu itu ke acara Future Ten tuh, tolong plastik di Sentro. Di sentro, betul. Nah, VJ itu kan globally sama locally di sini salah satu tempat lahir itu di club scene ya. Betul. Lo sendiri dari sebelum atau pas atau mungkin bareng Motion Ninja ceritanya gimana sih? Jadi awal gue di Motion Ninja sih sampai sekarang orang kalau nanya Motion Ninja siapa, gue pasti jawab Motion Ninja itu punya Bayu, bukan punya gue. Walaupun sebenarnya Bayu udah nggak ngurusin dari tahun berapa gitu sebenarnya. Jadi awalnya gue itu bisa ke Motion Ninja ya emang sering chatting sama Bayu, dulu masih di YM ya, ada YM dulu. Terus gue ngobrol-ngobrol sama orang pelakunya gitu, salah satunya ya Bayu. Nah yang paling deket itu ya paling rutin intensitas chattingnya sama gue sama Bayu gitu, sampai pada akhirnya ya udah gue ngikut dia beberapa kali, ngeliat dia main gitu-gitu. Terus, lo dari ngikutin Bayu betul. Gue ngikutin Bayu dulu, dia main di Sentro, dia main di K7, dulu masih K7 namanya, belum Kolosium. Kalau yang belum tahu nih sekarang gue kasih tahu. Sekalian kita mapping klub-klub lama. Terus K7 dulu tuh. Terus udah akhirnya ngobrol. Dia nyuruh gue bawa laptop. Dulu dia masih kerja di Indika. Dulu lahirnya Motion Ninja itu tahun 2000, Bayu kerja di Indika. Oke. Di Indika Radio. Terus gue sering-sering main ke Indika. Terus udah beberapa footage-nya gue dioper ke gue. Pada akhirnya pertama kalinya gue main terjun jadi VJ itu di Mezzanine. Dulu di klub di PIM. Ada PIM 2 namanya Mezzanine. Mamam tuh cari. Nah, ada namanya Mezzanine tuh. Itu acaranya Club Hoppers. Dulu ada di situ tuh. Wah, itu juga. Oke. Itu pertama kalinya gue dilepas sama Bayu untuk jadi video. Ya dikasih tahu juga sih awal-awal sama dia. Udah. Terus officially-nya gue benar-benar dilepas banget itu di acara Club Hoppers di Embassy Jakarta. Yoi. Direm dulu. Oke. Itu musiknya kayak apa sih zaman dulu? Yang jelas nggak berisik. Serius lagi. Klub tapi nggak berisik. Ya, gue pada saat itu main sama Anton, sama Ai, satu lagi Naro kalau nggak salah. Itu masih bagus lah, gue dengerin house-nya masih enak gitu, masih proper gitu. Ya udah, akhirnya gue dilepas sama dia. Ya udah aja, kita berdua aja. Akhirnya sekarang, ya udah. Pada saat itu nggak ada yang mesti gimana, gue mesti dites gini, enggak. Emang dia butuh partner karena emang dia kerja di radio udah mulai padat,
Terus di luar itu juga acara Clubhoppers juga udah mulai makin banyak gignya, jadi dia butuh bantuan. Belum gig di luar Clubhoppers. Betul. Pada saat itu juga dia ngambil gig juga di luar Clubhoppers. Oke. Nah, kan tadi lu cerita lu main di Clubhoppers, klub-klub, maksudnya acara-acara community yang maksudnya lo main dulu tuh kayak gimana sih scene-nya? Scene-nya scene VJ atau scene globally? Well, kita mulai dari VJ dulu, dan connect ke gua sih nggak ngambil scene yang di belakangnya Bayu ya, karena itu emang bukan eranya gua gitu. Jadi gua ambil dari gua sampai ke sinilah ke kaman gitu. Kalau gua itu dulu awal itu yang gua kenal cuma dikit. VJ itu Roots. Isinya ada Bowo, ada Arya, terus ada Jawir, betul. Terus satu lagi sama Richard. Muter motion. Nah, cuman itu aja yang gua tahu. Ya udah ke belakang-belakang ini baru gua tahu ada. Berarti sama lo Motion Ninja. Iya, Motion Ninja. Cuman Libre Motion enggak ada. Nah, Libre Motion ada. Cuman dia teritorinya agak ke kota. Agak ke pusat. Ke kota. Gua tahu dia ada. Cuman teritorinya pada saat gua awal-awal nge-VJ itu gua cuman tahu 3. Ya, 3 itu doang gitu. Jadi lo main buat Clubhoppers, betul. Harus full set ya. Betul. Terus nggak bisa dipisah sama Bayu, betul. Walaupun gignya banyak waktu itu. Ya pokoknya intinya kalau misalkan ada si Clubhoppers itu biasanya udah ngasih tanggal at least sampai beberapa bulan ke depan. Gitu. Enak dong ya? Ya. Bukan enak, rapi bro. Bukan, maksud gua hidup gua ke depan tuh sudah terjadwal anjir. Ya kan? Terus kan udah tahu, ini jadwal liburan gua nih anjir. Ya, enaknya itu. Ya. Nah, enaknya juga banyak. Jadi tapi intinya adalah kalau misalkan Clubhoppers sudah keluarin jadwal yang kita mesti lock di situ gitu. Jadi di luar dari tanggal itu kita mau pisah atau kita mau bareng-bareng sama Bayu tetap ya bisa dikondisikan gitu. Lo main di klub mana aja sih, Ren? Klub mana ya? Maksudnya yang di Jakarta. Iya, di Jakarta yang belum pernah aja ya mungkin ya. Yang belum pernah. Yang belum pernah aja. Maksudnya yang udah pernah apa yang belum pernah nih? Yang udah pernah dan yang belum pernah juga. Ya, apa? Yang belum pernah mungkin di Golden Crown gue belum pernah tuh. Golden Crown belum pernah di kota. Oke. Terus kayak Millennium gue belum pernah, Miles gue belum pernah. Itu yang di daerah kota ya. Gelap semua ya. Gelap tuh. Terus yang di selatan belum ada sih. Belum ada. Kayaknya yang sekarang udah pada tutup lu udah pernah? Udah, Vertigo gue udah, terus Centro gue udah, Embassy udah, WB udah. Public belum. Public belum pernah gue. Jadi dulu pernah ada acara namanya Reflex itu shut up. Bener nggak? Sama SS. Gue nanya ini dulu nih produsernya, bener kan? Iya. Sedikit kan? Ya. VJ-nya di belakang. Iya, itu ada produsernya. Gak di podcast, gak di apa VJ. Shut up bener, nah itu gue enggak tuh. Itu gue di publik itu ya? Publik. Ya di publik itu gue belum pernah tuh publik tuh. Mana House belum pernah. Mana House tuh publik kan? Publik betul. Yoi. Terus Centro udah, Kemang beberapa kali gue udah. Dulu tuh orang boro-boro ngerti VJ, ngerti FOH aja jarang. Iya. Lu sering dimintain lagu kan? Gue jangan dimintain lagu. Dikira kasir juga pernah. Iya. Dikira kasir soalnya udah komputer, lu bayangin tuh ya. Dikira kasir pesan bir gitu. Iya. Gue pernah. Anjing lah. Mas jadi kolam mas. Jadi kayak menurut gue, itu salah satu menurut gue yang orang tahu FOH itu ya mungkin dari 2010 kali ya gitu, yang benar-benar proper FOH gitu ya. Dulu sih gue main ya bareng sama DJ-nya, bareng sama kayak gini nih gue bareng sama DJ-nya gitu. Tadi gue juga bahas karena nggak ada tempat sih. Betul. Dulu orang taunya FOH itu cuma buat sound sama lighting titik. Iya. Gitu. Sound sama lighting udah. Habis itu masuk VJ, belakang-belakang ini baru VJ ditempatin di FOH. Menurut gua pribadi ya, gua nggak tahu juga sih ya. Tapi enakan di sebelah DJ atau di FOH? Tergantung acara. Clear kan? Soalnya rasanya tergantung acara. Di mana lu nggak mau kelihatan sama orang-orang ya lu di FOH.
Iya. Itu yang kadang-kadang gue suka gemes kalau misalkan gue disuruh di sebelah DJ. Iya. Anjir, sebelah DJ kan nggak lihat kayak gini. Bener, karena Apalagi DJ bule ya kan. Lu nggak bakal lihat juga gitu. Iya. Kadang kalau misalkan kayak dulu juga ada klub si Sentro itu, dulu gue juga beberapa kali dikasih lembaran isinya lagu. Lembaran misalkan request lagu A ini gitu ya. Gue bukan DJ-nya, gue bilang, tapi ya gue kasih ke DJ-nya karena gue main di sebelah DJ gitu. Nah nih, ini X2 nih. Iya, ini subwoofer nih. Ini subwoofer, mainnya jadi subwoofer. Sebelah sana parkiran. gitu lah. Sebelah sana parkiran. Sebelum ini ya mainnya VJ ya di depan di DJ booth. Jadi ya menurut gua aware-nya orang-orang buat VJ taruh di FOH baru-baru ini aja sih. Maksudnya ya nggak baru sih, mungkin 10 atau 12 tahun belakangan lah gitu. Kalau ini gimana? Oh, ini sebelah DJ. Sebelah DJ, ini di bibliotek nih. Bibliotek. Di bibliotek acaranya Remember the Times. Itu isinya Naro sama Mas Agus yang main. Lu masih pakai ini ya? Edi Roll. Ini Edi Roll juga punya moko ya ini. So, masih ada scan converter PGA. Banyak kan tadi lo lihat ada Gajing Sentro ya, Sentro X2 bibliotek tuh sekarang udah tutup juga. Udah. Gia sekarang jadi restoran ya. Udah tutup juga. Oke. Itu banyak lah klub-klub ganti-ganti dan awal mereka mulai aware dengan visual itu pakai apa? Menurut gua nggak tahu ya. Gua sempat residensi di Colosseum tahun 2012. Gua merambah ke dunia kota itu menurut gua dia cukup udah aware sama gua harus naruh VJ yang proper nih gitu. Nah mungkin pada saat itu ya kalau gua sih punya tolak ukurnya, kalau di sana aja udah harus punya VJ proper, ya automatically di the whole of Jakarta udah aware harusnya udah aware sama VJ udah gitu. Munculan juga festival-festival yang udah harus nempatin VJ proper gitu. Karena kita ngalamin di scene ya, di skenanya VJ itu udah perlu. Iya. Tapi di infrastruktur, let's say di klubnya itu tuh belum pada, nggak semua gitu. Mungkin yang gede, yang lebih ke menengah ke besar ya kayak dulu 2007 itu ngerasain enak banget main itu di Embassy Jakarta yang bentuknya fake tapi pakai proyektor. Juga sebelah DJ kan? Sebelah DJ ya. Sama Abang Remy jadi nggak kecipratan keren gue. Ini VJ siapa lagi nih setor nih? Nah, ini juga sebelah DJ nih mainnya. Ini sebelah DJ kalau di sini nih. Nah, dia juga aware FOH-nya telat tuh. Dia masukin FOH di lantai 2 oke. Iya. Di dekat toilet dia. Dekat toilet tuh. Udah ini rame di bawah, di atas serem banget sih. Sepi banget lagi di atas. Meja gitu. Pokoknya datang terus nanya kan, "Mas, mejanya mana?" gitu. "Oh, ada banyak kok, ambil aja di atas." Buset dah. Jadi gue bisa ngeset sendiri, terserah lu mau media apa terserah gitu. Itu ruangan bilang, "Tadi saya bilang terus atau enggak lu main di sini nih." Yoi. Ini subwoofer juga itu. Subwoofer juga, yoi. Subwoofer. Jadi kadang-kadang kalau udah rame begini nih orang suka naruh minuman nih kan sebelah laptop lu gini nih, prop gitu ya kan gitu. Karena kita cuma bisa ngeliat doang nih. Kalau nggak kenal kan anjing. Kalau kecipratan seger nih. Gini, itu kan berarti di masa lu tuh ada masa transisi di mana VJ itu ternyata diperlukan. Betul. Nah, sebelumnya itu kan berarti hanya lighting aja kan? Betul. Nah, terus sebelum ada VJ proper itu gimana tuh biasanya? Jadi gua sempat dapat laporan juga. Jadi ada dua transisi nih. Ada dua transisi di mana VJ itu nge-VJ pakai OHP doang. OHP maksudnya? Lo tau gak OHP yang buat di kampus? Iya, OHP yang ada lampunya gitu. Itu satu lagi DVD ditumpuk. Tapi itu era di belakang gua. Nah, itu era di belakang gua gitu. Gua sempat dengar orang-orang yang masih ke VJ pakai itu kayak Richard Butter pakai DVD ditumpuk, kayak Niang pakai overhead projector itu gitu. Nah, terus di era gua udah mulai transisi masuk Resolum. Nah, terus ada lagi transisi di mana orang-orang itu udah aware sama FOH gitu. Gitu yang menurut gua ya lumayan panjang lah, agak telat Jakarta di mana yang
di luar negeri gue liat festival-festival udah ada di Udah proper ya? FOH gitu-gitu. Iya, bahkan di klub gitu. Yoi, bahkan di klub juga udah ada FOH-nya sendiri gitu ya. Jadi sampai udah mulai aware tuh ditandain pertama mereka butuh visual. Betul. Jadi Iya. bikin visual, taruhnya baru alat depannya doang. Kayak gini lah TV-nya gitu. Iya, TV Ya kan? betul. FOA-nya nggak disediain gitu loh. Nah, terus klub-klub gede kayaknya mulai ngulik nih gitu. Kayak ini misalkan ada yang di Bandung, ada yang di mana nih? Nah, di Bandung udah sampai bikin kayaknya biasanya kalau kayak gini-gini tuh nanya sama orang yang Betul. tahu. Tapi ini alat canggih ya Ren ya. Pada pas Ziad itu ya pada zamannya canggih sih menurut gua. Video synthesizer. Yoi. Dia ada puter-puterannya dan waktu itu kan masih mencari format ya. Iya. Jadi antara laptop sama video synthesizer sendiri mainin kayak gini gitu. Nah, itu baru ditandain nih. Kalau udah mulai sampai FOH, berarti lu udah mulai ngeh nih. Iya, betul. Udah Penting nih, mulai orang aware gitulah gitu Iya. sama VJ sama orang yang mesti operate ini screen belakang ini Di gitu. belakang gitu. Tapi masih belum terlalu Betul, banyak betul, nih klub-klub betul. kayak gitu loh. Berarti dulu tuh istilahnya kalau sekarang kan kalau orang nge-VJ gitu ya kan harus on beat ya. Iya. Dulu berarti nggak on beat banget ya. On beat. On beat. juga. On beat. Ada beberapa ini si alat apa namanya ID roll ini juga udah mumpuni itu dari Iya, dulu buat udah ada nge-tap. BPM. Tap sync itu udah punya betul. gitu. Dia udah dari 2005 gua udah pakai itu udah bisa BPM sync gitu. Ini lumayan dewa nih ya. Parah. Kita kalau Legend. dikasih itu tuh seneng Legend. banget. Kalau nggak salah ini mau hadiahnya ada kertas itu Mok ya? Iya, kompetisi. Benar kan ya kompetisi Iya, yoi. iya. Jadi ini tempat pensiun ini itu gue pernah kompetisi nih sama Moko tahun 2007 Henry Kenter Senses finalnya di klub ini. Cuma ini bukan ini fotonya. Ini gue lagi Ini main sebelum final ya? Ini setelah final. Oh, setelah final. Setelah final ini acara kedua gue main di Mansion ini acara Oh, Club iya. Hoppers nih. Iya. Yang main Denny, Marky sama Innerlight. Wah, masih inget lu dia. Oke. Ini acara Club Hoppers. Nah, Iya. gue pernah juga pertama kali main di Mansion itu yaitu Henry Kenter itu sama Moko. Finalisnya gue, Moko, Arya, satu lagi siapa Mok? Inces, bukan ya? Siapa sih? Digital ya? Bukan, digital. Digital Hallucination itu siapa isinya? Sani Sani kalau nggak salah ya? Iya sih? Iya, Sani masih main tuh. Iya, ya itu. Ya dan pemenangnya siapa? Pemenangnya Moko lah, gila. Iya, dapat editor ya? Nah, dari FOH tadi salah satu yang inisiasi. Jadi 2007 itu 2007 ya. 2006 kalau gue nggak salah ingat itu mulai booming tuh. Iya. Jadi pada saat karena dari scene kan nih dari scene Betul. jadi VJ tuh booming termasuk lahir tuh gue karena ngelihat teknologi sama di klub di scene klub tuh lagi naik banget. Iya, lagi parah sih, lagi gokil. Yoi. Nah itu VJ tuh mulai banyak dan sampai temen kita Bowo ya bikin kompetisi VJ ya? Visualization dulu ada namanya Visualization setelah kata apa sebelum ya Mok? Sebelum ya namanya Visualization itu ada beberapa teman-teman juga yang ikut gitu kayak Randy, terus ada Yudis, Afni gitu ada beberapa lah gitu ada teman-teman yang kita lihat dulu Yoi. tuh wadah ngegrupnya jadi lumayan Lebih teratur lah. Jadi kita udah tahu gitu, maksudnya kayak ada Randy yang dari Bandung gitu, terus ada Yudis yang dari Jogja gitu. ternyata banyak nih gitu. yang aware sama VJ gitu. Itulah mulai makin seru tuh. Nah dari situ kan lo bisa ngelihat bahwa ternyata maksudnya scene itu tumbuh tuh. Betul. Tumbuh. Tapi ya nggak secepat infrastruktur ya si klubnya atau ininya gitu. Tapi udah mulai gitu. Baru di situ job-job selain karena dulu yang bawa biasanya label ya. Betul. Kita tuh dulu ngikut label DJ ya. Jadi label ya dulu kita ngomongnya label ya. Kalau sekarang sih kayaknya IO ya. Iya. Dulu kayaknya ada label gitu, label A, label C, label B, label D dan segala macam ya. Kita suka nempel sama label yang itu gitu. Yang kayak gua sama Club Hoppers dulu suka nempel, terus Moko sama Syndicate gitu. Jadi biasanya per label itu punya VJ yang proper, punya DJ yang proper, MC yang proper gitu Ya, sih. awalnya karena salah satunya sih gue rasa dari lo juga ya karena maksudnya kalau lo muter lo sama Club Hoppers. Gue di Club Hoppers muter di Elektra. Elektra. Udah sih kayaknya itu sini yang nggak termasuk ke dalam Udah, satu ya. label, terus si Roots juga
Gue nggak tahu ya Rus perjalanan di era sebelum dia masuk label apa enggak. Kayaknya dia masuk label di M1. Oh iya, Jawir ya. Jawir, betul. Nah itu yang nempel itu. Jadi semua nempel ke ini, makanya VJ itu bisa berkembang. Betul. Kalau sekarang kan lebih banyak independennya sendiri. Betul. Nah, gue mau nanya lagi nih. Betul. Ini lebih ke arah kulturnya ya. Jadi pada zaman itu tuh emang seberapa perlukah VJ itu di mata si Pertanyaan lu kayak forum nih, forum refleks lah. Emang perlu banget gitu orang di situ kan pengen dengerin. Benar, pada pertanyaan lu benar nih gitu. Pada saat itu emang nggak diperluin banget. Cuman kita memaksa orang untuk lebih aware. Kalau ini tuh bagian dari penting dari dari pertunjukan. Karena kalau misalkan kita roots di ke belakang lagi, gua nonton film-film rave culture gitu-gitu, mereka udah ada tuh sekedar tembak proyektor gitu dari tahun 90 gitu, walaupun cuman sekedar tembak proyektor, gambar cuma itu doang gitu. Mereka udah ada gitu loh. Nggak cuman DJ sama lighting doang, enggak gitu. Tapi lu sempet nanya nggak sih sama misalnya nih sama pengunjung itu, emang kalau ada visual tuh jadi lebih berasa gitu experience. Sebenarnya dibilang nanya secara langsung enggak gitu. Cuman mereka akhirnya sadar sendiri gitu. Bahkan pada saat awal-awal gua main nih banyak banget yang komplain kalau ini tuh screen keterangan. Ini terang banget sih, nggak bisa dimatiin apa gitu. Karena ya mau nggak mau ya kita memaksa untuk orang tuh lebih aware kalau ini tuh bagian dari club scene juga loh. Gitu loh. Kalau kita ngomongin club scene ya bukan ngomongin ke yang lain gitu, ngomongin ke yang lain lah, era yang lain atau yang scene yang lain gitu. Ini tuh bagian dari club scene. Ini tuh ada gitu ya. Mungkin orang-orang nerimanya lambat atau banyak yang reject juga gitu, yang itu terang banget sih ini apaan sih, nggak bisa digelapin dikit gitu. Betul. Nah, jadi kan sebenarnya antara perlu dan tidak gitu kan. Betul. Nah, sebagai VJ kan kita harus mengatasi itu ya. Betul. Apakah gimana sih caranya supaya ini ya dari sisi lu nih. Gimana sih caranya supaya itu tuh diperlukan dan memang menarik gitu. Sinkronis sama musiknya. On beat. Nomor satu itu. Yang kedua, dulu gua sering banget mainin lagu karaoke. Bukan gini. Bukan karaoke yang kayak karaoke. Jadi ada beberapa lagu yang ada vokalnya gitu, gua masukin beberapa part gitu. Jadi orang ngeliat terus jadi nyanyi. Iya, jadi singable gitu loh. Gua udah lama juga sih gua ngamainin itu ya. Iya sih. Tapi zaman itu orang jadi pengen ikutan ya. Apalagi dulu tuh banyak banget lagu yang ada vokal-vokalnya gitu, kayak Scene Trance gitu banyak banget lagu yang ada vokal-vokalnya. Nah, gua salah satunya biar orang tuh aware sama visual gue, yaitu gue mainin lagu itu selain yang on beat ya gitu. Kalau sekarang kan udah banyak kan, tapi kalau zaman dulu ada ide kayak gitu bisa dinyanyiin dan lo bisa lihat, akhirnya bisa nyanyi juga gitu. Dan gua kan kalau misalkan let's say gua main sama DJ A gitu ya, gua dengerin dulu DJ A itu mainnya apa dan musiknya kira-kira yang bisa bikin gua bikin liriknya itu apa gitu. Dan gua yakin DJ A itu pasti bawain lagu itu dan gua nggak mungkin nanya sama dia gitu ya. Lo mainin lagu ini nggak mungkin gitu. Tapi kalau misalkan kayak gua main sama Gareth Emery gitu ya, yang baru sekali, gua pasti yakin nih rilisannya dia yang baru ada vokalnya, dia pasti bawain ini. Oh gitu. Itu ya. Walaupun itu sebelum era lo kita bisa nanya-nanya ya. Iya, sebelum ada YouTube juga malah menurut gue itu. Sebelum ada YouTube juga. Jadi ada rilisan lagu nih gitu. Baru nih, mungkin baru 2 bulan yang lalu gitu. Dan gue yakin nih si Gareth Emery ntar di Jakarta bawain lagu ini nih gitu. Walaupun sebenarnya gue dengerin cuma 4-5 kali, tapi gue tahu kalau dari intronya ini lagu ini nih. Masuk nih lagu ini nih. Masuk di sini vokalnya. Begitu gitu. masuk vokalnya buru-buru sih gini. Ini lagunya langsung buru-buru gitu gila. Tapi kan begitu crowdnya nyanyi, camen. Kalau DJ lokal mungkin masih bisa gua tanya gitu, kayak misalkan let's say siapa ya yang bisa bisa apa Anton gitu atau Winky gitu ya, bisa gua tanya gitu atau siapapun itu ya. Tapi kalau udah internasional ya susah juga nanya setlist ya. Lu berarti bikin teks itu ya? Iya, biar orang lebih aware sama visual gue. Karena dia pernah
pernah juga di Visual Nation jadi guest VJ. Dia main isinya teks semua. Wah. Memang tematik jadi jatuhnya bagus gitu kita lihat gitu. Ya copywriting gitu isinya gitu. Propaganda. Terus lo bikin ke satu kayak ngumpul UVG sama siapa aja tuh. Jadi gua di Motion Ninja itu setelah itu gua bikin namanya UVG, sebenarnya cuma buat iseng-iseng aja sih, cuma Niang Gaya Sampler sama ada dulu namanya Faris VG5O, sekarang udah nggak ada. Maksudnya bukan nggak ada, dia udah nggak main lagi gitu, udah nggak main lagi. Ya udah, abis itu gue cuma iseng-iseng aja, itu cuma jadi satu ada komunitas kita doang buat saling ngobrol gitu-gitu. Salah satu komunitas yang VJ yang awal ya. Yeah. Isinya VJ semua. Yeah. Tadi kan kalau gue bilang kan kita biasanya nempelnya sama label DJ. Betul. Gitu. Jadi sekarang itu dia bikin komunitas VJ sendiri. Itu termasuk yang awal tuh. Karena dulu kita habitnya suka nengok ya. Jadi gini, kayak misalkan gue ngidolain dia nih kan, dia main di mana gitu. Dia nggak mungkin nengok gue lah. Mungkin lagi nengok gue ke Cleopatra biasanya. Tapi ya menurut gue ya, tadi ngomongin lepas dari itu ya gitu ya. Si stadium itu udah ada FOH yang proper dari zaman pertama kali gue main. Bener nggak mau? Iya. Lo pasti main di situ loh. Nggak mungkin main di depan DJ. Oh itu gila. Nah, ini dia nih. Ya, dari awal gua main, ini tempat udah buat VJ. Buat VJ. Iya, Ini sih VIP tadi. Ini sih tempat VJ yang paling nikmat nih. Nikmat banget. Belakangnya sofa. Depan view. Iya. Wah. Iya. Jadi lu mau main selama apa, mau nyender selama apa ya tinggal. Enak. Ini salah satu tempat yang menurut gua dari awal pertama kali gua main udah aware sama FOH ya, di situ lah gitu. Soalnya di belakangnya juga ada sound sama laser sama lighting gitu. Jadi ada orang-orang yang naik ke atas, cuma nggak sering. Dan yang di sini kan jadi lo nggak distract kan gitu. Dan emang yang bener view-nya adalah depan-depan. Betul. Yang enak gitu. Kita main di depan DJ. Iya betul. Ini kita udah lihat ya yang kayak gitu. Abis itu berangkat ke era yang klub yang udah mulai merhatiin. Ada tuh masa-masanya dulu. VJ di label itu harus DJ atau label ngadain acara itu udah mulai ditanyain, lo bawa VJ apa enggak? Iya. Kalau nggak bawa VJ nanti gue yang kontak sendiri dari mulai klubnya. Betul. Jadi kontak dia. Betul. Iya benar tuh. Ini bener nih, ada beberapa event juga emang udah mulai dari klubnya yang kontak ya. Iya gitu. Terus masuk ke era klub mulai klub mulai aware dengan equipment, terus habis itu dijadiin semi resident bahkan residensi. Jadi alatnya semua. Alat-alatnya kayak gue di Colosseum itu udah mulai aware karena mereka juga datangnya lighting yang dari Ibiza, dari Space Ibiza. Mereka bikin Matrix segala macam, sistemnya segala macam. Itu mereka impor dari Ibiza karena menurut mereka di Jakarta belum ada yang mampu pada saat itu. Termasuk awal-awal. Pada saat itu. Jadi ya udah, mungkin si ownernya ini konsultasi sama si bulenya untuk menyediakan equipment yang proper buat si VJ gitu. Jadi gua datang itu masuk ke Colosseum untuk residensi, udah ada Akai, udah ada komputer yang proper, udah resolusinya asli, FOH. Lu tinggal bawa footage dong. Karena footage juga bisa beli sama dia gua. Iya. Enak banget ya? Enggak, jadi pada saat itu gua di sana itu kadang cuma bikin bumper gitu, tapi tetap operate gitu. Iya. Itu lumayan aware lah gitu, orang satu klub yang menurut gua lumayan perhatiin lah gitu. Jarang banget klub di Jakarta yang perhatiin itu. Kadang cuma nyiapin RCA-nya doang, bilang anjing. Padahal kalian juga nggak tahu RCA-nya apa. Cuman buat jadi residensi, menurut gua klub harus nyediain komputer yang proper. Iya. Gitu. Dan salah satu yang lumayan merhatiin serius di ambient tuh Colosseum. Gitu ya. Itu sangat memperhatikan banget footage-nya dia. Bosan gitu, terus bosnya bilang, bosan nih lo butuh lagi nggak footage? Dibeliin sama dia. Wow. Beli ya, bukan download. Ini gue ngomong masalah beli benar-benar beli 3, beli 4 gitu, beli 4. Kalau di Rasulullah kan ada dapetnya 20 gitu. Nah, beli 4 artis.
Jadi banyak gitu. Nah, kalau Resident itu mainnya tetap weekend aja. Tergantung kebijakan klubnya. Kalau gua waktu itu di Kolosium itu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari. Karena acara gede juga ya. Iya, karena emang klubnya juga besar gitu dan dia harus memprovide footage yang banyak. Nah, kalau lu main dari apa? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Gua berdua. Oh, berdua. Gua berdua sama partner gua namanya Arya. Ada sini kalau nggak salah tadi itu namanya Arya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu lu gantian atau? Gua gantian. Oh, gantian. Gua gantian. Jadi Rabu, Jumat, Arya, Kamis sama Sabtu tuh gua gitu. Oh. Itu pasti gantian. Cuman footage cuma satu. Maksudnya komputer satu gitu. Cuman yang operate ya gantian gitu. Nah ini Arya nih. Ini partner gua pas di Kolosium. Nah, antara Arya sama lu main itu beda ini nggak sih atau sama? Pasti beda. Beda ya. Walaupun depends ya menurut gua Moko sama Randy satu footage dalam satu deck pasti gayanya beda pasti main. Oh iya. Pasti beda, pasti beda. Walaupun lo footage-nya sama gitu. Disajiin dalam satu malam pasti di mereka berdua pasti gayanya beda. Yakin banget gua. ya, Begitupun gua juga sama Arya gitu. Soul gua sama Arya pasti beda walaupun materinya sama gitu. sama Bayu dulu juga Beda. Walaupun satu konten itu gua bisa pakai berkali-kali, Bayu juga bisa pakai berkali-kali ya gaya gua sama Bayu pasti beda gitu. Bro, lu pernah gig paling kecil lu pernah dibayar berapa? Pertama nih gua kasih tahu. Bukan yang pro bono lah, kalau pro bono biasanya sama temen kan? Iya. Gitu. Enggak, pertama kali gua gig sama Bayu dibayar 300.000. Itu awal gua jadi Motion Ninja dibayar 300.000. Gua main di acara adalah di Depok. juga. Depok, yoi. Acaranya pinggir jalan gitu deh. Ah, pinggir jalan? Pinggir jalan, benar-benar pinggir jalan gitu. Pinggir jalan. Enggak. Itu gua lupa nama itu opening toko apa gitu. Oke. Toko elektronik. Toko elektronik ada di Rijiana gitu, ada visualnya gitu. Dibayar 300.000 gua. Nuril Nuril sama Motion Ninja itu kan termasuk yang juga berangkat kuat dari scene gitu. Nah, perjalanan di klub ini nganterin juga ke era festival ya. Betul. Yang lebih gede, yang lebih populer gitu. Betul. Itu early times kayak apa sih Real Ya, ininya? gua pernah ini gua ngomongin acara outdoor ya. Gua pernah main di rest area jalan tol. Mati ya lo. Lo nggak tahu kan? Nggak tahu. Di jalan tol kilometer berapa puluh gitu dari Bandung ke Jakarta. Itu ada rest area baru buka. Itu dia bikin rave di situ. Serius? Benar, asli, benar banget. Oke. Benar. Dan itu ya. Dan rest areanya yang bikin? Rest area yang bikin. Anjing, Bukan brand atau apa? Bukan rest area. Rest area yang pakai screen gede gitu. Yang nonton nggak ada, cuman yang ya isinya supir truk gitu-gitu. Baru pemakai jalan gitu. Serius. Ini Cikampek. Ya itu Kan rest area banyak. Pokoknya kan awal-awal. dari Bandung terus masuk ke arah Cikampek, harus ada nomor 1 yang ada tiang ada kayak tower gitu lah warna biru. Nah di situ tuh. Anjir. Masih pakai proyektor. Masih pakai proyektor. Itu rave party paling aneh menurut gue yang pernah gue mainin di rest area dan nggak ada yang nonton, gratis loh ya. Isinya sopir truk, yang lewat-lewat ya apa? Musiknya dangdutan bukan. Iya. Kalau ini kan koplo udah jelas itu kan koplo. Apa? Nggak bener nih ada. Nah, terus festival-festival lain yang pernah lo awal-awal lo mainin pada saat itu juga kan DWP juga baru. Lo juga kan sebelum 2009, 2008 juga udah ada rave-rave. Rave dulu. 2004 bahkan. 2004 gue dulu pernah main di Lampung. Itu pertama kali gue main rave itu di Lampung di Kampung Gajah apa kalau nggak salah namanya itu. Oh iya. Itu di Lampung tuh. Kayak area itu kan. Iya. Biar areanya ramai. Benar, kan? Itu Kampung Gajah itu tahun baru 2005 ke 2006 pertama kalinya gue main rave tuh. Terus setelahnya banyak sih ada apa sih banyak lah terus ada apa sih Mak yang cara rokok ya cara rokok gitu yang rokok yang merah tuh paling banyak tuh yang hijau ada juga yang dingin maksudnya. Oh iya terus Segara udah mulai aware bikin acara kayak gitu Segara Segara acara di pantai nah itu lumayan udah
udah lumayan sering lah tuh Sandes. Sandes, terus sama Androids ya. Doi, itu udah mulai. Itu juga bentuk formatnya rave ya. Terus Sandes tuh house kan. Betul, outdoor party gitu udah kayak minggu-minggu seru gitu lah. Ya. Seru mana sih antara lu main di rave sama di club? Wah kayaknya beda ya. Beda. Vibe-nya beda sih. Klub enak, outdoor party juga enak gitu. Maksud gua ya tingkat keseruannya lain. beda. Tingkat keseruannya beda. Kalau rave kan mungkin lo lebih festif kali. Betul. Lebih lo tuh lebih prepare apa yang lo mau mainin nih gitu. Kalau misalkan klub itu kan udah weekly nih. Dulu gua weekly main ya udahlah begini aja cuma kayak lu berangkat kerja aja gitu gitu ya. Weekly aja gitu nih. Weekly gua mesti main ini. Oh ya udah gua siapin namanya. Kalau emang mesti bikin bumper gua bikin bumper gitu. Cuma kalau rave kan gua mesti nanya dulu nih screennya seberapa gede sih gitu. Siapa aja yang main gitu ya. Mesti standby jam berapa gitu lebih banyak lah. Deg-degannya juga beda. Jam secara jam main lu antara klub sama rave tuh lebih banyak. Klub sih. Klub lebih panjang waktunya. Oh, jam main apa nih? Jam main jam tampil. Klub sih. Klub lebih panjang. Klub itu paling berapa? Paling jam 4 jam 5 selesai gitu. Kalau kadang satu klub kadang kalau main di stadion bisa jam 7 gitu. Jam 4 jam 5 juga sih, cuma harinya lain. Jam 4 jam 5 juga cuma besok. Kadang laptop lo ada di sini, orangnya nggak ada. Kalau rave kan teratur gitu, jam 5 gitu, rave jam 5 gitu, sunrise gitu, kayak di Bali jam 5 close cebret gitu, udah selesai beres-beres udah gitu. Cuma kalau di klub, gue pernah VJ dari jam 10 malam sampai jam 10 pagi. Itu pertama kalinya gue tuh di DJ Cafe. Di Bali. Bali tuh, yoi. Itu gua keluar udah terang tuh. Sampai bener-bener sampai jam 10 pagi. Bener-bener sampai jam 10 pagi. Jadi 12 jam berarti. 12 jam. Buset. Jadi acara mulai jam 10, tahun baru jeder, terus DJ Cafe kan sampai siang. Iya, sampai siang. Kadang cuma berhenti sejam, main lagi. Yoi. Itu benar-benar ya demi tahun baru di Bali ya. Itu beda. Long trip lah gitu loh. Enak banget ngomongnya long trip. Long set. Kayak Kayak ada 6 hour set. Long set lah gua. Kalau DJ 6 hour set. Kalau VJ ya udah long trip nanti. Panjang gitu. Kayak Solomon kan main sampai digede-gede bobol sama, kita juga di bobol. Tapi di luar daripada ref sama klub ya, lu pernah ngalamin ada private party nggak sih? Gue ingat dulu ya. Rata-rata private party yang gue ikutin itu nggak pakai visual, cuma datang doang. Iya. Rata-rata. Cuman gue terus ruangannya lebih kecil. Ruangannya lingkupnya lebih kecil gitu. Datang teman-teman. Kayak ini cuma doang. Oh, birthday party pernah. Iya. Birthday party pernah. Birthday party. Mungkin maksud lo birthday party kali ya. Iya. Bukan birthday party kalau dulu bilangnya birthday bash. Birthday bash. Iya. Benar. Birthday party pernah gua main gitu ya. Ya happy birthday terus dikeluarin lah foto-fotonya, slideshow gitu ya. Ya standar lah. Nah, habis itu party beneran. mantap. Loh. Nah, buat rave tadi kita balik ke scene rave early times ya kan, karena maksudnya rave zaman sekarang yang udah lebih ini ya, lebih maksudnya udah lebih rapi lah dari betul. dulu. Kalau dulu yang dicoba yang di hijau-hijau, gue lihat saatnya, nah di brand hijau-hijau di rave, itu kan kita main buat trance ya. Ada festival lah, ya festival yang juga, nah itu tadi Ini. Ini kan saatnya panjang nih. Ini FOI panjang. Levelnya panjang gitu. Ini DJ. Yo itu ini sama Moko ya. Moko betul. Ini V4 sama V4 aja sampai 2 nih. Yoi. Jadi gua dikasih tahu Moko, ini gua gimana Moko? Yaudah, ini sistemnya gua jumper aja. Ini gua ingat ya. Sistemnya gua jumper aja, terus
masalah Above and Beyond mulai ngurus dia real. Above and Beyond tuh mau ngasih sistem atau mau ngasih materi ya pokoknya. Gue inget ya pokoknya itu. Ngasih materi ya. Udah deh, jadi sistemnya semua mau yang ngatur deh nih. Iya. Nah terus si lu kan tadi cerita selalu bawa 2 set. Betul. Gue itu orang yang nggak pede sama komputer gue sampai sekarang. Nah sekarang tuh bednya adalah gue cuma punya 1 komputer, jadi mesti dimaksimalin. Gue sebelumnya selalu punya 2 komputer. Kemanapun gue main, apalagi outdoor gitu, gue selalu pakai 2 komputer karena gue nggak pede. Maksud gue ya komputer itu pasti ada aja masalahnya. Asli. Pasti ada aja masalahnya. At least gue punya backup gitu. Itu dengan set yang sama. Yes, gitu sama. Lo buka deck semua footage sama dua-duanya. Sama dua-duanya. Cuman gue at least punya backup gitu. Gue nggak pede deh, maksud gue ya. Gue tuh selalu kayak keluar kota gitu. Ada. Itu selalu bawa tuh. Gue bawa dua-duanya. Itu lu berarti sempat ngalamin masa waktu itu ketika lo main tuh tampil tuh ada masalah gitu ya? Ada banyak. Karena nggak kayak sekarang. Maksudnya kalau gue lihat, kita dulu kalau nggak bawa 2 komputer, Nuril ini tipe yang bawa 2 set gitu. Yeah. Kalau dulu kita pakai DVD kok ya. Iya, DVD. Gue juga sempat DVD, yoi. sempat juga. Gue DVD cuma buat korporat, yoi. Kalau gue buat korporat. korporat, kalau gue itu. Korporat itu biasanya kalau misalkan ada brand momen gitu-gitu, yang mesti pakai audio, ya gue itu ber-DVD gitu. Kalau itu kan setnya juga belum macam-macam. Iya. Jadi kita bawa 2 DVD begitu. Selalu ada momen lagi main des Pasti ada, yoi. maksudnya berhenti sama visualnya diem. Terus kita nggak sadar ya, ada bahasa 10 detik kan nggak sadar kali ya gitu. Ternyata itu nge-hang. Udah. Laptop tuh sering dulu kayak gitu. Sama Rasulum yang ngasih ping ini. Iya, sering gitu. Rasulum 241 ya. Ini gue masih pada 23 yoi, 23. Gitu. Itu selalu ada momennya dia nge-hang dan butuh di restart. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang mungkin bisa all day gitu. Benar. Alat yang lu pakai apa sih? Gear gue MIDI itu gue pakai sekarang. Nah, ini yang audio nih. Ini punya Bayu. Ini punya Bayu. Either ini yang punya gue nih. Ini yang audio yang gue pakai nih. Ini yang audio. Yaitu controller gue itu selalu pakai ini nih model-model MIDI begini. Terus gue nggak pernah lagi pakai controller sampai sekarang gue pakai traktor. Oh ya traktor. F1 betul. F1 apa Z1 yang model-model gitulah yang kecil-kecil gitu, yang lebih simpel lah ya. Semua udah pakai tuh sekarang PJ sekarang lah. Karena paling bersahabat ya. Betul. Dan software gue nggak pernah pakai yang lain. Selalu Resolum dari dulu sampai sekarang, sampai gue ganti Mac itu gue even gue nyobain modul aja enggak. Selalu pakai Resolum. Ini Resolum harus endorse gue nih. Iya. Nah, dia sama Ican kan. Gue selalu pakai loh. Resolum dari Resolum 2. Motion Dive gue nggak pakai, VDMX apa lagi? Gue ngerti juga kagak. Motion Dive gue masih ngerti, cuman ya udah gitu. Terus modul Add gue nggak pernah coba-coba. Terus Resolum gue selalu pakai Resolum sampai sekarang. Akhirnya Resolum booming ya, gue udah pakai dari zaman Resolum 2. Nah, di era-era kayak gini kan teknologinya juga masih belum ini kan, belum. Itu sampai kapan ya lo ngalamin, maksudnya pernah komunikasi sama tim DJ? Misalkan lo main sama international DJ, itu yang udah pasti. Dari ngasih materi sampai bawa VJ, lo pernah ngalamin? Pernah. Pertama kali gue tahu orang DJ itu bawa VJ itu kapan ya? Pokoknya intinya gue cuma nge-supervise kemauan VJ ini apa gitu. Jadi gue yang siapin gitu loh, gue yang siapin sampai akhirnya gue main buat openingnya, terus akhirnya si VJ itu main gitu. Gue ada, tapi gue lupa deh. Itu ada sih tahun-tahun 2008, 2009 ada beberapa DJ yang udah mulai bawa VJ gitu, udah aware lah gitu. Terus gue mesti nontonin gitu-gitulah. Nah, ini bawa VJ sendiri. Ini Trailhand, ini Wippenberg. Oh, Wippenberg. Ini Wippenberg ya? Wippenberg. Ini kalau nggak salah Wippenberg. Dulu output VJ itu rata-rata proyektor ya. Betul. LED itu dikit ya. Orion. Oh iya. Kita ngomongnya dulu Orion. Seamless. Orion. Gaban tuh, kan gitu. Tetap aja tapi bentuknya kotak. Orion. Ada Orion. Oh, ini plasma. Ini masih plasma, ada bordernya soalnya kan. Ada sih yang kemarin. Kalau
komunitas sekarang sama dulu nih, lo masih ngikutin gak sih? Itu dia. Ini kalau lo tanya gue dari dulu sampai sekarang, yang menurut gue agak disayangkan mungkin regenerasi kali ya. Karena yang setahu gue tahu beberapa VJ gitu yang baru-baru gitu. Cuma kayaknya yang proper sedikit. Banyak orang yang bisa nge-mix gambar, cuman yang main pakai soul sedikit kan. Ya. Karena ya lo lihat kayak DJ lah gitu. Banyak lah DJ yang main asal mix gitu. Cuman buat yang dia main pakai soul sedikit gitu. Menurut gue ya. Sama halnya juga sama VJ gitu. Dia banyak jago bikin bumper, terus bisa resolo, bisa sistem. Cuman lo main pakai soul dan lo nonton itu musik sama mata lo, itu enak tuh jarang menurut gua. Sedikit banget lah gitu menurut gua. Dan regenerasi yang kayak gini menurut gua tuh penting gitu, penting banget gitu. Sementara yang gua dengar, yang gua lihat kayak gitu ya orangnya itu tuh lagi, Chan lagi, yang menurut gua enak lah dilihat gitu. Orang itu komposisi gambar sama musiknya bisa dilihat di genrenya dia, enak dilihat gitu. Karena emang maksudnya dulu tuh nggak cuma gue belajar tuh emang diminta untuk belajar juga suka sama musiknya. Betul. Karena itu lo bisa nge-feel tuh main di situ. Gitu. Tanpa harus ngekotak-kotakan genre ya. Iya gitu. Kita nggak ngomong genre A atau suka genre B gitu. Cuman ya lo harus main, ya lo harus at least enak dilihat lah gitu. Kalau sekarang mungkin banyak banget yang orang tahu Resolum dan mungkin lebih jago dari gue gitu. Sistemnya dia bisa pixel mapping apa segala macam. Cuman at the end lo nonton ya sekedar pelengkap aja sih, gambar lo gerak cuma segitu-gitu aja gitu. Soulnya nggak ada gitu. Itu yang penting ya. Kalau dulu suka sampai beneran sampai di nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu sih gue suka ngitung ya. Iya ngitung bar gitu-gitu, terus tahu musiknya gitu-gitu, musiknya kemana, terus visualnya juga journey-nya dapet gitu, enak gitu. Ngobrolin tentang journey tuh, jadi kita emang beneran mesti ngapalin journey ya. Journey-nya enak gitu ya, dilihat tuh enak. DJ-nya main ini, terus di awal main ke tengah, betul, ke belakang. Berarti VJ itu bukan juga sebuah hal yang menurut lu, meskipun lu mainnya, kalau gue lihat nih ya, meskipun VJ itu kalau main selalu fun gitu ya, kesannya seperti main gitu ya. Ternyata lu juga harus nyiapin benar-benar gitu ya. Jadi supaya tadi lu bilang supaya dapet soalnya lu harus ngerti musiknya. Betul. Terus gambar yang mau lu tampilin juga harus benar-benar proper. Betul banget itu. Kadang-kadang dulu VJ punya signature sendiri. Ada signature gambar sendiri, betul. Gua ada beberapa yang mungkin kalau menurut orang melihat musik Ninja gambarnya ini lagi. Cuma menurut gua musiknya ini, lagunya ini yang pas ya ini gambarnya. Jadi ya itu signature gua jadinya gitu. Tapi ada Kojo, maksudnya emang orang yang itu keluar karena kalau dulu kita bilangnya Kojo, visual Kojo. Jadi dia tuh selalu ngeluarin gambar biksu. Ada outline-nya doang. Itu cuma dia doang punya. Jadi kalau udah ada ini kita jadi tahu nih yang main siapa. Tadinya kan nggak tahu nih, misalkan kayaknya kan nggak kelihatan. Itu keluar kalau lagi drop ya. Tergantung lagunya, mungkin enaknya gimana. Gimana kalau drop ditambahin visualnya, lo tambahin layarnya belakangnya. Kalau kita harus benar, layarnya ada gitu, ada yang belakang. Berarti iya, maksudnya kita juga nggak tahu ya, karena kita nggak pernah, gue juga belum pernah ngobrol sama VJ yang era yang lebih ke sekarang sih ya gitu. Tapi dulu kan hype sama pengetahuan lo tentang set dan lagu itu juga penting. Betul, itu sangat penting sih menurut gue. Sampai sekarang menurut gue itu harus di knowledge yang menurut gue harus, kalau seorang VJ mau turun ke dunia scene club atau apapun itu ya gitu. Ya lo harus tahu musiknya enaknya gimana, visualnya gitu ya, harus tahu sih menurut gue. Nggak asal cuma sekedar tahu Resolum punya footage banyak, ya lo ditonton juga nggak enak, cuma sekedar ganti-ganti gambar tuh nggak enak juga sih gitu. Ya balik lagi ke konten dan solo untuk main sama si artisnya itu match atau enggak gitu. Jadi penting tuh beat-beatnya. Iya, itu mesti dipikirin juga sih yang kayak gitu-gitu. Nah, salah satu yang paling lo main paling berkesan buat lo pas ada Bayu atau nggak ada atau lagi sendiri, ada nggak yang paling lo ingat? Gua sebenarnya nggak punya ini, kalau ini gua nggak punya goal yang wah ini keren banget ya ini. Banyak sih sebenarnya, cuman yang paling bikin gua norak adalah kemarin gua akhirnya bisa main di DWP.
Kapan nih DWP kemarin 2019. Oh 2019. Finally gue ngerasa gini main di DWP. Walaupun sebenarnya gue udah main di festival, cuman kan gue pengen tahu aja gitu ya. Gini ya. Ya ini gue nggak pengen, sebelumnya gue nggak ada impian buat main di DWP. Cuman yang belakangan ini, kalau lo tanya gitu, belakangan ini yang bikin lo terkesan ya itu. Ini akhirnya itu kayaknya jadi gue main di DWP. Jadi benchmark lo di era sekarang ya. Iya. Makanya festival nih lo nggak sekali 2 kali. Iya benar. Ini kita bicara sama yang kalau festival isinya dia doang gitu. Dia maksudnya bukan dia doang, dia melulu. Baru ada bikin yang lain gitu. Kayak gue main di acara Dance Republic nih bareng sama dia sama Koko. Iya. Itu pada Dance Republic juga. Itu pertama kali gue main Above and Beyond. Lo tau nggak? Gue itu sampai dulu tuh SMS ya, Mamit. BBM apa SMS gitu ya? BB. Ini gue belum. Ada BB-nya tadi. Gue juga belum ngomong nih sama Koko. Itu stage itu harusnya Koko doang yang main. Harusnya ya. Cuman gue bilang sama Mamit, tolong gue pengen banget main sama Above and Beyond. Nah terus gue paksa dia, gue telepon, gue mau main sama Above and Beyond. Dan dikasih ya, untuk partner gue juga Koko gitu loh. Mungkin kalau partner gue yang nggak gue deket lah gitu ya, gue nggak enak juga. Lebih segen gitu. Betul, gue nggak enak juga gitu. Karena gue tahu partner gue Koko, ya udahlah, nggak apa-apa, gue mau Koko nggak apa-apa. Oh ya udah deh kalau gitu. Ya, ini gue maksa mau ternyata mau. Ya gue tahu, ini gue maksa main untuk Above and Beyond gitu. Karena gue ngefans banget. Berarti lo sebelum main lo udah nyiapin banget. Gue harus kasih lagi. Banget. Gue tahu banget si Above and Beyond setnya apa pada saat malam itu. Gue tahu banget setnya dia apa karena gue udah dengerin dia setnya seperti apa sebelumnya. Gue tahu di setnya. Ada 5 lirik yang gue keluarin pada malam ini. Home, Good for Me, Can't Sleep, terus On a Good Day, satu lagi. Satellite, benar. Crowdnya nyanyi dong. Satellite, yoi, benar. Emang musik-musik yang itu sangat-sangat. Yoi, Satellite. Ini 5 lirik ini yang gue siapin khusus buat malam ini nih. Buat Above and Beyond. Itu juga gue tebak-tebakan sebenarnya dibawain apa enggak, ya kan? Cuman gue yakin ini 5-5-nya pasti dibawain, bener dibawain. Dia udah mulai pakai ini belum sih? Quotes ya? Quotes. Ini kontrol belum? Belum ya? Lupa gue. Belum. Berarti lu quotesnya? Enggak, cuman dia kayaknya udah ngasih tahu kalau dia di kamera dia. Enggak, karena waktu itu masih Pavo yang jadi VJ-nya. Iya. Dia cuma ngasih footage doang. Iya. Oh iya, oke, benar nih berarti ini. Iya. Kalau di Liga sudah pakai quotes kan? Udah. Wah, itu pengalaman gua main kebenaran itu sama si Martin ya kalau nggak salah, Martin Cox. Itu main di set yang di Illegal situ. Itu pertama kali gue ngelihat setnya dia pakai kamera buat di klub kan. Terus dia ngeluarin quotes dan waktu itu setupnya udah HD jo. VJ-nya bule. VJ-nya bule. Dia mau lighting juga ya kalau masalah. VJ-nya lighting designer. Oke. Gitu. Dia kayaknya pakai webcam deh atau GoPro gitu. Dia pas itu merindingnya begitu dia keluarin quotes, terus dipindahin ke kamera. Kameranya dinyalain lampunya, kameranya penonton. Gue langsung ide bagus banget nih orang, gue bilang kayak penonton live, penontonnya lagi wah itu merinding bos ya. PJ itu harus punya feel benar interaktif banget gitu ya. Nah tadi ya pas nyangkut temen kita obrolin tadi kan maksudnya kalau pada zaman itu ngeluarin lirik lagu itu tuh bagus banget momentum soalnya kan. Betul. Well man, it's been a pleasure. Thank you banget lo udah datang ke sini. Thank you udah diundang. Bisa main lagi. Ya. Tunggu di sini and good luck for this pandemi. Mudah-mudahan kita bisa survive bareng. Yes, pasti. Thanks a lot brother. Thank you. Ini 5 4 3 2 1 lagi enggak? Enggak. Plus 2 lagi. Dah.